Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa al-ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan atau meneruskan apa yang sudah saya sebutkan pada video sebelum ini, yaitu soal tips dan trik agar kita bisa cepat memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar, atau bacaan Al-Quran yang fasih, bacaan Al-Quran yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di video sebelum ini saya sudah sebutkan bahwasanya satu-satunya cara agar kita bisa memiliki bacaan yang baik dan benar ialah hanya dengan belajar. Namun teman-teman juga perlu merhatikan bagaimana cara kita belajar. Saya sudah sebutkan bahwasanya ketika teman-teman ingin belajar, pastikan teman-teman belajar secara efektif. Kemudian juga nikmati setiap proses yang teman-teman jalani selama dalam masa pembelajaran. Dan kali ini ke poin berikutnya, yaitu target. Buatlah target pembelajaran. Ketika teman-teman ingin mempelajari sesuatu, jangan sampai teman-teman mengambil buku, kemudian hanya membuka di bagian halaman manapun yang teman-teman saat itu buka, kemudian teman-teman membaca di halaman itu. Tidak ada secara spesifik apa yang teman-teman inginkan. Jadi saat teman-teman belajar ilmu tajwid, pastikan teman-teman mulai dari apa yang harus dimulai terlebih dahulu. Contoh misalkan kita mulai dari dasar. Kita saat ini sedang mempelajari bab makhorijul huruf, dan teman-teman sudah memulai dari huruf-huruf jauf, kemudian huruf-huruf al-halq, tenggorokan, dan teman-teman sudah sampai di tenggorokan bagian atas. Dan di situ terdapat huruf kha dan ghain. Nah, ketika teman-teman seharusnya saat itu mempelajari materi tentang kha dan ghain, namun karena mungkin tidak sedang mood untuk mempelajari itu, teman-teman buka di halaman yang lain, misalkan langsung ke bab nun sukun dan tanwin. Itu tidak menjadi masalah kalau misalkan teman-teman sudah selesai mempelajari semuanya, kemudian ingin mengulang beberapa materi yang terlupakan sedikit. Nah, tinggal dibuka halaman yang teman-teman inginkan, materi apa yang dilupakan, dibuka halaman itu dan dibaca. Namun jika masih dalam fase pembelajaran, jangan pernah asal membuka buku dan mempelajari apa yang teman-teman buka tanpa ada target, tanpa ada tujuan apa yang ingin dipelajari. Masih berkaitan dengan target, teman-teman harus menguraikan mana materi yang sulit, yang kira-kira akan membutuhkan waktu lebih lama, dan mana materi yang kira-kira lebih mudah dan membutuhkan waktu lebih sedikit. Mulailah dari materi yang sulit terlebih dahulu. Biasakan kita untuk memulai dari hal yang sulit. Kenapa? Karena ketika kita mendapati sesuatu yang lebih mudah dari sesuatu yang sulit itu akan membantu kita menguasainya dengan lebih cepat. Kalau misalkan perkiraan kita materi yang mudah akan mudah kita kuasai dalam waktu 5 menit, mungkin karena terbiasa memulai dengan hal-hal yang sulit, maka bisa jadi materi yang mudah itu bisa diselesaikan dalam 1 menit. Karena kita terbiasa merangsang otak kita untuk menguasai hal yang sulit, sehingga ketika mendapati hal yang mudah untuk dipelajari, otak akan meresponnya secara lebih mudah lagi, dan itu tentu sangat membantu kita ketika kita ingin mempelajari sesuatu. Kemudian poin berikutnya, yaitu masalah effort. Kita mungkin sering mendengar istilah atau pepatah yang mengatakan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Tentu ini berlaku bagi semua hal, dan termasuk di dalamnya belajar. Kalau teman-teman memang sangat ingin memiliki bacaan Al-Quran yang benar, bacaan Al-Quran yang fasih, ingin mendapatkan keutamaan dibersamai oleh para malaikat, tentu butuh usaha keras, butuh kesungguhan, butuh ijtihad, butuh pengorbanan. Mungkin beberapa waktu yang teman-teman biasa gunakan untuk bermain atau bercanda, kita harus korbankan untuk belajar. Memang akan terasa berat di awal, tapi percaya, ketika kita sudah memulai,
itu semua akan menjadi lebih mudah perlahan demi perlahan. Tentu itu semua tergantung kuatnya niat kita. Kalau memang niat kita kuat, apapun masalahnya, apapun yang harus kita korbankan, kita akan korbankan tanpa ada rasa berat sama sekali. Kemudian masih tentang effort, yaitu bagian dari effort ialah memiliki etika yang baik ketika belajar. Ini sering saya dapati di antara murid-murid saya. Dan bahkan dahulu saat saya belajar, banyak teman-teman saya yang ketika belajar mungkin karena terlalu semangat tidak memperhatikan bahwasanya ada etika yang harus kita jaga saat kita belajar. Mungkin kita ingin tahu, banyak ingin tahu, karena kita mengetahui satu hal, kita langsung merasa penasaran terhadap banyak hal. Tapi dalam belajar ada etika. Tidak semua apa yang membuat kita penasaran itu harus langsung ditanyakan saat itu juga. Atau mungkin cara kita bertanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tentu etika harus dijaga ketika belajar, dan termasuk bagian dari etika juga adalah menghormati ilmu yang kita pelajari. Ini juga yang sering saya dapati, kita cenderung meletakkan buku sembarangan, apalagi itu buku tajwid yang di dalamnya pasti terdapat potongan-potongan ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai contoh. Nah, mungkin kita terbiasa meletakkannya di bawah, atau mungkin kadang terbawa oleh kerabat atau saudara kita, atau bahkan anak dan istri kita, meletakkannya di sembarang tempat. Nah, etika seperti ini itu membantu, bahkan sangat membantu dalam keberhasilan kita dalam menuntut ilmu. Jadi hormati ilmu yang dipelajari, hormati guru yang mengajarkan. Insya Allah akan membantu kita dalam menguasai bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Poin berikutnya yang juga sangat penting untuk teman-teman ketahui, ialah konsistensi, istiqomah. Memang bertahan dengan sesuatu yang sulit itu memang sangat menyulitkan. Kita bahkan merasa sangat capek, atau kita bahkan merasakan keputusasaan, atau mungkin kita kadang-kadang berpikir, apakah saya mampu mempelajarinya? Apakah saya cocok mempelajari ilmu ini? Kira-kira saya bisa apa enggak? Nah, pikiran-pikiran seperti itu membuat kita tidak konsisten. Tentu ketika kita menginginkan hasil yang baik, pasti usahanya pun tidak mudah. Tidak ada hal yang besar diraih dengan hal yang kecil. Tentu hal-hal yang besar diraih dengan usaha-usaha yang besar. Oleh karena itu, pertahankan. Ketika teman-teman sudah mulai, semangat di awal, usahakan untuk bertahan. Karena apa? Orang yang bisa sampai di akhir adalah orang yang bertahan. Kemudian, agar mudah membantu teman-teman untuk bisa terus konsisten dalam belajar, jika tidak bisa melakukan hal besar di awal, maka lakukan hal kecil terlebih dahulu. Biasakan diri kita untuk melakukan hal kecil sebelum kita mengambil langkah besar. Karena sudah barang tentu ketika kita langsung memutuskan mengambil langkah besar di awal dan membuat kita merasa sangat kesulitan, itu bahkan menyebabkan kita menjadi depresi atau stres, mulai dengan 1 langkah, 2 langkah, dan pertahankan itu. Kemudian ketika kita sudah siap untuk mengambil langkah besar dalam belajar, ambil langkah tersebut. Karena kenapa? Kita sudah terbiasa melakukan hal kecil, dan hal-hal kecil itu membuat kita menjadi lebih berani untuk melakukan hal-hal yang besar. Biidznillahi ta'ala. Kemudian, poin terakhir dari saya yang akan membantu teman-teman untuk bisa memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar dengan cepat ialah sharing, ajarkan. Teman-teman harus sadari, ilmu yang teman-teman miliki itu bukan hanya milik teman-teman, tapi ada orang lain yang berhak teman-teman ajarkan. Tentu teman-teman sudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Utsman bin Affan. Di situ Rasulullah jelas-jelas menegaskan, sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil mempelajari sesuatu, jangan pelit, jangan disimpan di diri sendiri, atau jangan hanya untuk diri sendiri, tapi ajarkan. Karena mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari itu membuatnya lebih tajam. Artinya ilmu yang sudah kita pahami, sudah kita kuasai,
Bukan berarti ketika kita mengajarkannya kepada orang lain ilmu itu akan hilang. Tidak. Justru ilmu itu akan lebih tajam, lebih kuat, dan lebih bertahan di pikiran kita. Oleh karena itu, jangan pernah pelit untuk mengajarkan orang lain atas apa yang sudah kita ajari. Dan untuk sharing tidak perlu sampai satu buku teman-teman sharing kepada teman sahabat-sahabat yang lain. Mulai dari satu teori, satu materi, satu bab, itu akan sangat membantu teman-teman untuk mempertahankan apa yang teman-teman pelajari dari bab-bab tersebut dan membuatnya bertahan lebih lama lagi. Dan merupakan bagian dari sharing juga ialah teman-teman mulai dari sekarang sudah harus memiliki rasa tanggung jawab untuk mengajarkan orang lain. Kenapa? Tentu kitab suci Al-Quran adalah kitab untuk semua umat muslim, bukan muslim tertentu. Tidak memandang bagaimana warna kulitnya, apapun bahasanya. Dan kalau kita lihat dengan jumlah populasi muslim di Indonesia, dengan jumlah guru Quran yang ada, itu sangat tidak memadai, sangat tidak ideal jumlah populasi muslim di Indonesia dengan jumlah guru. Kalau kita bisa bandingkan, mungkin satu guru berbanding 100 sampai 150 orang yang membutuhkan untuk diajarkan Al-Quran. Nah, kalau yang memiliki rasa tanggung jawab untuk mengajarkan Al-Quran hanya orang-orang yang bergelar, hanya orang-orang yang sudah benar-benar menguasai, maka kemajuan umat Islam, tersebarnya bacaan Al-Quran yang baik dan benar, itu akan menjadi sangat lambat pergerakannya. Seperti yang sudah saya sebutkan, tidak perlu sampai satu buku teman-teman ajarkan kepada orang lain. Yang penting teman-teman sudah kuasai materi itu dengan baik, sudah teman-teman pahami dengan baik bab tersebut, dan teman-teman yakin apa yang akan teman-teman sampaikan kepada orang lain itu sudah valid. Kenapa? Karena sudah ada yang mengajarkan teman-teman dengan baik pula. Nah, sampaikan materi tersebut. InsyaAllah ta'ala itu akan menjadi amal jariah teman-teman semua di akhirat kelak. Kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Shadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalih yad'u lah." Dan ilmu yang bermanfaat itu jelas-jelas merupakan bagian dari sedekah jariyah, dan itu juga bagian dari ilmu yang bermanfaat bagi yang mengajarkan dan bermanfaat bagi yang diajarkan, dan bukan sebatas bermanfaat di dunia tapi juga bermanfaat di akhirat. Atau awwaladun shalih yad'ulah, barangkali di antara orang-orang yang teman-teman ajarkan merasa bahagia, kemudian merasa mendapatkan hidayah melalui teman-teman, ia tidak melupakan nama teman-teman. Ia cantumkan nama teman-teman di dalam doanya, dan ia berdoa agar Allah mengampuni dosa orang-orang yang sudah mengajarkannya. Lihat bagaimana dampak positif dari apa yang teman-teman ajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah sepelekan, meskipun itu satu atau dua materi. Jangan sampai teman-teman baru ingin mengajarkan setelah menguasai banyak hal, setelah menguasai beberapa buku, baru saat itu memiliki keinginan untuk mengajarkan. Dan kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Bisa jadi di tengah-tengah pelajaran yang seharusnya kita punya tetangga yang bisa kita ajari, meskipun itu cuma iqra atau tahapan awal dalam membaca, sebelum membaca Al-Quran. Tapi karena kita memandang saya belum menguasai seluruh materi tajwid, saya tidak mau mengajarkan. Memang pemikiran ideal seperti itu bagus, tapi dalam beberapa sisi, dalam beberapa keadaan itu tidak bisa diterapkan, karena memang hal-hal yang dibutuhkan oleh orang lain di sekitar kita yang itu bahkan sangat mendasar, tidak perlu sampai kita menguasai detail secara rinci tentang hal tersebut untuk kita ajarkan kepada orang lain. Jadi orang lain setelah kita sampaikan detail secara merinci, ia bahkan tidak akan paham apa-apa. Namun jika kita ajarkan dengan teori yang sederhana, cukup kita lafalkan hurufnya tanpa menyebutkan detail dari A sampai Z-nya, dia sudah bisa langsung memahami dan bahkan bisa langsung mengamalkan. Lalu bagaimana saat kita di akhirat kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada tetangga kita yang belum bisa baca Al-Quran dan kita sudah mahir membaca Al-Quran. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada teman-teman semua, dan jika ada yang ingin ditanyakan jangan lupa tulis di kolom komentar, dan juga
bantuan dari teman-teman untuk meng-like video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan kami bisa terus menghasilkan video-video yang bermanfaat ke depannya biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.